Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah, senang, Alhamdulillah senang, ya Allah. senang. Kenapa Hari ini Ustaz? hari pertama Ramadan. Setelah berapa lama Ustaz? Ini pertama Ramadan. Ramadan. Dan 10 tahun Islam itu baru kali ini Islam itu tayang jam 9.30. Itu yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Setelah 10 tahun Islam Setelah itu 10 tayang. tahun. Sekarang kita bisa tayang jam 9.30 pagi ini, Masya Allah. Sebenarnya banyak yang minta request, Ustaz saya kalau Ramadan itu kan habis subuh tidur. Bisa nggak Islam itu agak-agak mundur jam 9, jam 9. Akhirnya diijabah doanya. Masya Allah, semoga di bulan Ramadan ini banyak doa-doa apa yang kita harapkan semuanya bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah aku senang banget. Udah ketemu sama guru aku lagi, ada Ustadz Maulana, Ustadz Azari, Ustadz Syah, Masya Allah. Guru-guru apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Ramadan tahun ini beda ya sama tahun-tahun sebelumnya ya, bisa dibilang kayak gitu Tapi ya. bagusnya karena hari ini bulan Ramadan dan hari ini hari Jumat. Masya Allah, penuh berkah semuanya. Tapi mungkin ada beberapa yang sedih Ustadz. Kenapa? Karena biasanya kalau Ramadan, aduh nanti bentar lagi kalau mau lebaran pulang kampung semuanya. Ketemu sama orang tuanya, kangen masakan di kampung, kangen-kangenan sama orang tuanya. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena keadaan yang seperti ini. Dan itu akan kita bahas loh pagi hari ini jamaah. Jadi kangen gitu. Jadi kangen, jadi kayak gini. Aduh kalau misalnya aku kangen sama orang tua ya udah deh mungkin wajar anak kangen sama orang tua. Tapi bedanya kadang orang tua kangen sama anak itu kadang ngerasanya gini. Aduh sedih ya nggak punya anak di sini, anak-anak pada merantau semua, anak-anak di mana. Dan ini tepat banget dengan keadaan kita saat ini. Kangen-kangen itulah yang akhirnya, aduh kita harus bagaimana nih nanti selama bulan Ramadan dan kedepannya. Kalau gitu akan kita bahas pagi hari ini jamaah. Sesuai dengan tema kita, rindu orang tua sepanjang masa, rindu anak sepenggal saja. Masya Allah. Aku jadi kangen mama, aku pulang dulu bentar ya Ustaz. Kangen rasanya. Terus siapa yang nyetir acara kita? Oh iya benar. Habis temanya bikin baper nih. Aku langsung nanya deh sama Ustadz Maulana karena Iya, aku bawa silakan, baper. silakan. Bismillah. Tadi kan kita bilang nih, Ya. Ramadan tahun ini kita nggak bisa pulang. Nggak Ya. bisa kangen-kangenan dulu Ya. sama keluarga. Kadang kalau kita nahan kangen kan aduh berat ya rasanya tuh kayak Ya. aduh sedih, nyiksa banget. Ya. Tapi pertanyaannya gini, benar nggak sih rindu itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kusambut kedatanganmu ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tinda yang dengan setianya mengikuti acara Islam Tinda walaupun pindah dari jam 5 ke jam 9.30. Dan ternyata kita jadi mendapatkan penonton baru. Masya Allah. Penonton yang jam 9.30. Nah berkah buat kita kalau berbicara tentang rindu, benar rindunya orang tua itu luar biasa, tidak akan bisa sama dengan rindunya anak kepada orang tua. Karena rindunya orang tua itu panjang dan berharap ada doa di dalamnya. Mudah-mudahan anakku, mungkin bisa jadi ada anak, mohon maaf, udah sibuk sama teman-temannya, kerja, berada sama anak-anaknya, keluarganya. Tapi ketahuilah orang tua itu mendoakan anak tersebut. Selalu mendoakan ya Ustadz. Menarik juga karena kalau anak remaja sekarang kan rindu itu berat. Hei, Rindu itu berat. biar aku saja. Biar aku saja. Tapi ternyata Islam itu mengangkat bahwa rindu itu kenikmatan. Rindu itu kenikmatan, Rindu itu Masya Allah. kenikmatan karena upaya bentuk perhatian dan kasih sayang. Ketika engkau masih ada rindu berarti dia masih selamat. Masih selamat Ustadz? Iya, karena gini, ketika kita merindu itu agak mudah rindu itu berarti sudah tidak ada. Oh, Sudah tidak ada di dunia ini. Berarti dia sudah pindah alam. Beda kerinduan ketika orang sudah berpulang ke rahmatullah dengan orang yang masih hidup. Makanya saya tuh terus terang dulu diajarin di Makassar ketika saya di Jakarta sendiri. Itu dilarang rindu berat. Karena jangan sampai nanti anaknya sakit. Oh ya. Oh, jangan terlalu rindu dengan anak. Nanti dia sakit. Nah, jadi saya lewat apa menyibukkan diri. Dan ternyata ada rindu yang penuh kenikmatan. Kalau Islam itu mengajarkan bahwa rindu itu kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan hati karena mengetahui Allah. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang lagi berada di bulan suci Ramadan. Kerinduannya berjumpa dengan Allah. Kenikmatan, dua kenikmatan yang Allah berikan bagi orang berpuasa. Kenikmatan ketika berbuka puasa dan kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah. Makanya semangat orang berpuasa itu. Orang yang berpuasa itu pasti semangat hidupnya. Ya. Menunggu waktu duhur, menunggu waktu asar, menunggu waktu maghrib. Itu lebih semangat lagi. Kalau bukan bulan Ramadan, duhur lagi, asar lagi, maghrib lagi. Orang masih mau main, udah maghrib. Ini tidak.
nunggu maghrib. Dari jam 4 sudah nunggu maghrib. Kan gitu. Iya. Apalagi ada namanya rindu yang membawa kepada mengingat kepada Allah. Inilah yang mengantarkan kita bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah. Para orang-orang soleh kalau menjelang maghrib itu rindu. Karena kenapa? Ntar malam mau tahajud. Itu luar biasa loh. Apalagi kerinduan yang luar biasa. Bahkan mohon maaf mungkin bagi kita orang-orang yang sakaratul maut, kasihan banget. Padahal bisa jadi dia rindu. Dia senang menghadap kepada Allah. Mau dapat pahala puasa? Mau. Benar? Iya mau. Mati dulu. Ah. Karena nanti mati baru dapat pahala puasa. Aku pikir-pikir dulu deh kali. Jadi ini berbicara masalah rindu. Rindu ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Jadi jangan mengantarkan rindu itu berat. Sebenarnya rindu itu kenikmatan. Aku cinta si dia, aku rindu. Ini kayak seperti saya nih. Ya. Ini pergi ke sini rindu sama anak. Padahal anak saya sudah ada di Jakarta. Ini rindu mau pulang. Biasanya kan kalau aku biasa ke sini di Trans, lama-lamain. Mau ngapain juga pulang, gak ada orang-orang di rumah. Sekarang aku mau pulang cepat. Udah ada Karena anak, Masya kan Allah. gitu. Inilah bedanya kerinduan. Tapi kalau ingat ya, kerinduan itu rindukan, arahkan kepada Allah. Sosok Ustaz Asari pasti rindu terus pulang. Rindu mau kemana-mana. Karena enak ditemani istri kalau. Masya Allah ada istrinya tuh di Ada situ. Masya Allah istrinya. Ustazah Syifa. Jadi ada pun masalah berat jadi ringan. Sebenarnya kata berteriak istrinya, sebenarnya bukan rindu, dijagain. Dijagain. Wah emang kenapa nih Ustaz Azhari nih? Kenapa harus dijagain nih? Dewan pengawas. Dewan pengawas, Masya Allah. Jadi kalau dalam Islam itu rindu itu bukan berat, tapi rindu itu kenikmatan. Rindu itu kenikmatan. Masya Allah, apalagi di bulan suci ini ya Ustaz ya Ya. bisa ibadah banyak-banyak, dapat pahala banyak-banyak. Gini, saya kasih kata-kata ini. Apa? Kalau mau berdialog sama Allah, Ya, salat. sholat. Tapi kalau mau Allah yang berdialog sama kita, baca Quran. Masya Allah. Itu nikmat. Masya Allah, langsung dilakuin ya mumpung bulan suci Ramadan. Masya Allah, insya Allah dapat pahala yang lebih banyak lagi. Makasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Sekarang Ustadz Syam. Ustadz Syam ini kan jauh juga nih, keluarga di Makassar ya Ustadz ya? Iya, baru kali ini Ramadan tuh nggak buka puasa pertama di rumah. Biasanya bulan puasa pertama itu buka puasa selalu di sama rumah, keluarga. selalu di rumah. Terus kalau sekarang tuh kalau kangen sama keluarga biasanya gimana sih? Video call? Main game aku udah. Main game? Iya, main game atau nonton yang nggak sedih gitu. Jadi Oh, kan hukum, biar nggak nginget ya? Ya hukum asalnya game itu kan mubah. Tapi bisa jadi sunnah kalau udah kayak gini. Karena memang Karena kalau kita nggak harus di rumah kalau- dulu. Kalau nggak Sebenarnya- main game kepikiran terus. Sebenarnya ada jawabannya Ustaz. Apa itu, Ustaz? Nikah. Itu jadi Karena benar-benar rindunya sendiri kebagi. gitu. Benar-benar sendirian gitu. Mungkin itu cara mensiasati Ustadz Syam ya kalau misalnya kangen sama keluarga nggak bisa kemana-mana. Selain menghubungi keluarga main game apa segala macam. Tapi ada juga yang mungkin video call. Ada yang Iya. misalkan ya ketemulah atau telepon-teleponan terus. Bagaimana caranya biar tetap keep in touch sama keluarga. Tapi kalau kayak video call, main game, telepon-teleponan udah nggak bisa lagi mengobati rasa rindu. Itu apa yang harus kita lakuin Ustadz Syam? Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Al-Quran memberikan keterangan tentang apa itu manusia. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Jadi kalau dia punya jasad tapi tidak punya perasaan, maka dia seperti saja binatang, bahkan lebih buruk daripada itu kata Al-Quran. Tapi yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, contohnya binatang kata Allah, lahum qulubun yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati. Kalau binatang itu punya hati tapi tidak dipakai untuk merasakan, tidak dipakai untuk berpikir. Maka yang menjadikan kita manusia adalah punya hati untuk berpikir dengannya. Memikirkan orang yang sedang jauh daripada sentuhan kita. Memikirkan orang yang sedang physical distancing dengan kita. Maka kata Al-Quran kalau dia punya hati tapi nggak merasakan rindu, ulaika kal an'am, seperti binatang yang hanya mikirkan makanan gitu. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada itu. Maka tadi terima kasih banyak guru kita sudah mengungkapkan bahwa rindu itu sebenarnya bagus. Membuat kita ada rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi, rindu kepada orang tua sehingga mendoakannya. Maka kerinduan itu kalau sudah tidak bisa, justru kalau saya semakin video call semakin kangen sebenarnya. Jadi malah makin kangen ya? Mama saya tuh punya teknik, kalau kita lagi kangen, mama saya tuh kalau kita lagi nelpon, lagi apa mak? Kata mama saya, apakah mau cerita? Kalau tidak ada udah dulu ya. Dia ngomong gitu,
memang mau ngobrol apa sih kalau nggak ada yang penting udah dulu ya gitu. Jadi kita yang nelpon dia yang udah dulu ya. Padahal dia juga nahan kangen sebenarnya. Cuma dia nggak mau kalau semakin lama kita bicara rasa anaknya tuh langsung mikir ya enak banget seandainya aku bisa pulang bicara langsung. Seandainya aku bisa ketemu langsung dibandingkan video call. Masya Allah. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin belajar bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu sarana. Sarana itu apa? Sarana ketika kita tidak bisa terhubung secara langsung kepada orangnya, kita hubungkan kepada Allah. Kita hubungkan kepada Allah, Allah yang menghubungkan ke sana melalui apa? Melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kan Allah yang genggam. Hati ini kan Allah, perasaan ini Allah yang menggenggam. Allah membolak-balikkan hati ini. Ada tangan Allah di sana yang menguasai hati kita. Di saat sedih, di saat rindu, di saat tidak tahan lagi. Maka rindu itu bisa jadi bahagia ketika Allah yang menggenggamnya. Rindu itu bisa jadi kesedihan ketika Allah yang melepaskannya. Maka mintanya sama Allah, ya Allah gak konsen aku berkegiatan, gak konsen aku gara-gara rindu ini ya Allah. Kuatkan hatiku supaya aku bisa lebih khusyuk lagi beribadah gitu. Masya Allah, jadi bisa dibilang di saat video call game sudah tidak mampu lagi untuk menahan kerinduan, doa. Kekuatan terbaik adalah doa. La'allahum yarsyudun kata Allah. La'allahum yarsyudun supaya kalian tetap diberikan petunjuk. Yang mana yang benar yang harus kalian lakukan. Yang mana yang harus kalian tidak prioritaskan dahulu. Karena contoh anak rantau, kami di Jakarta anak rantau ada prioritas yang harus kami lakukan. Misalnya kuliah, misalnya pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi ternyata kita terhalang karena rindu dengan sesuatu yang tidak ada di sini. Sehingga menghalanginya. Maka Masya kata Allah minta doa la'allahum yarsyudun supaya engkau diberikan petunjuk. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Berarti untuk jamaah yang ada di rumah, mungkin untuk keadaan saat ini yang terbaik adalah doakan dulu saudara-saudara kita yang lagi ada jauh di sana. Masya Allah, insya Allah Allah akan ngasih yang terbaik buat kita semua. Nah sekarang aku mau ngobrol sama Ustadz Azhari, tapi kali ini aku akan nanya soal rindu karena istrinya ada di sini. Iya. Ya. Tapi aku mau ngasih lihat, Tapi kan keluarganya ada di Medan. keluarga ada di Medan semua ya. Ada di Medan. Oke, kalau gitu ini pas banget. Aku punya tayangan mungkin ya bisa jadi gambaran buat kita semua. Siap. Yuk kita lihat dulu tayangannya jamaah. Bismillah. Ngomongnya lo samule kok maksa mulai. Ora usah. Rene kok go penyakit ya. Ora usah. Telepon ini besok iku. Dadi ngomong kuwi. Ngomongnya kok kuat ngengkel ae. Kowe iki lho hubunge nang anu. Iki Pak, apa iki? Kokolan. Ya Allah keadaan kayak gini gimana yang harusnya tadi kita pulang Gini, gini. kangen-kangenan. Tolong Mas Sony jelasin sama pemirsa yang di rumah Iya. kejadian tadi apa? Jadi ini ceritanya si anak ini pulang kampung maksain Ya. padahal udah nggak boleh. Ya. Tapi pas mau ketemu orang tuanya, "Bapak, aku kangen." Tapi kata bapaknya, "Lu ngapain pulang? Lu bukannya di Jakarta segala macam, pulang kan bahaya." Bawa virus. Itu kalau bahasa Makassarnya gimana itu? Woi, man ngapa motor nurus pan kepala batu mentongan dan penuh pair lebih nupa naik Sabar. tekon motor nak anger kompir sudah peribalak. Sabar. Kalau saya digituin nggak sakit hati. Nggak tahu Gak artinya. tahu artinya benar. Tapi kalau aku mau Tapi nanya. kalau bahasa Bugis agak-agak suaranya mah genu lisu no. Nah di pura di bawah di pemerintah aja lisu. Lebih halus ya. Mati ke anu virus. Masya Allah. Ustadz Azhari, kalau Oke. keadaan seperti ini gimana? Kadang kan untuk orang tua dan anak ada ikatan batin ya. Bisa dibilang kalau misalnya orang tua kangen sama anak, kadang anak suka dimimpiin. Atau supaya ngingat, itu tuh benar gak sih keadaan seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang sangat indah ini. Pertemuan juga di antara bulan-bulan yang paling ditunggu dan hari yang paling mulia. Hari Jumat dan bulan suci Ramadan. Pemirsa Islam itu ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Mas Sony, saya pengen ungkapkan satu ungkapan dari salafun salih, orang-orang saleh. Kata mereka adalah asyauqu thamratul hub. Rindu itu adalah buah dari cinta. Gak mungkin itu orang bisa cinta kalau dia tidak rindu, tidak ada rindu dalam hatinya. Ada gak ikatan batin antara kita dengan orang tua? Pasti ada. Al arwah junudun mujannadah. Kata Nabi SAW, ruh kita ini, jiwa kita ini ibarat satu kompi pasukan batalion tentara yang mereka itu apabila saling mengenal, maka akan mudah untuk saling mengisi, saling mengingat, saling membantu. Bagaimana mungkin kita nggak mengenal, nggak punya ikatan batin orang tua kepada kita, bagaimana mungkin tidak punya ikatan batin antara batin orang tua kita dengan kita. Sementara kita
di rahim ibu kita, di perut ibu kita, itu berapa? 9 bulan 10 hari. 6.000 jam lebih. Masya Allah. 6.000 jam lebih kita di perut Pasti ibu akan kita. ada ikatan batin itu ya Ustadz ya. Pasti ada alaqatur ruh, ada ikatan batin antara kita dan orang tua kita. Karena itu wajar kalau kita rindu kemudian. Nah video tadi saya nggak tahu ya, fragmen video itu apakah benar-benar terjadi. Kejadian nyata. Atau memang dibuat, tapi kontennya soheh. Ya. Pas banget dengan keadaan sekarang. Terserah motif buatnya gimana, tapi kontennya itu kira-kira sarkas lah buat kita, sindiran buat kita. Kita tuh rindu, siapa sih yang gak rindu? Ustadz Syam tadi rindu sama ibunya, Ustadz Maulana rindu dengan keluarganya yang di Makassar, Mas Soni, saya, apalagi ibu saya nih. Tadi saya nelpon tadi waktu habis sahur, lagi sakit di Medan. Oh ya Allah. Nah nggak begitu tahu, nggak begitu jelas apa sakitnya. Tapi semua kita rindu dengan orang tua lah pasti hari ini. Tapi kemudian momentum hari ini kita nggak bisa pulang. Karena ada pandemi corona itu. Jadi kita berdoa aja, mudah-mudahan rasa rindu kita ini semua anak Indonesia yang rindu dengan orang tuanya hari ini menjadi doa kepada Allah dan menjadi wasilah corona dihapuskan di muka bumi ini. Ya toh? Amin, ya Allah. Mudah-mudahan Idul Fitri kita bisa pulang. Amin ya Allah. Secepatnya corona hilang. Begitu kan? Insya Allah. Tapi itu sampai dimimpiin itu bisa gitu ya Ustadz? Bisa? Kadang suka ada yang kayak gitu aku dimimpiin atau kebayang-bayang tuh akhirnya jadi tanda gitu. Iya, kenapa orang bisa mimpi? Itu kan banyak persoalannya. Satu di antaranya ada memori yang masuk di alam bawah sadarnya dan ketika dia tidur, memori itu nempel dan ke bawah di tidurnya. Mungkin saking dia kangennya, kangen-kangen lalu kemudian terbawa di tidurnya, dia mimpi orang tuanya dan itu bisa terjadi. Iya kan? Sari, Mudah-mudahan. kan ibu lagi nonton. Iya. Coba sapa dong, kalau lagi sakit. Iya. Kan ini live. Assalamualaikum Umi, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ya, kita belum tahu nih penyakitnya, mudah-mudahan doa Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Tapi Soni. aku ada tips Iya. kalau mau uminya sembuh. Iya apa Oh, tuh? Ustadz. Kirimi dari rekeningnya. Langsung sembuh itu. Masya Allah, amin. Nanti saya Insya minta Allah. nomor rekeningnya. Amin. Kalau gitu Jamaah kita juga sama-sama nanti mendoakan ibunda dari Ustadz Azhari ya. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan juga Amin, untuk amin, amin. wabah Makasih, ini makasih. bisa segera berakhir juga dan kehidupan kita ke depannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan nanti aku mau ngingetin lagi Ustadz. Apa Ada itu? yang baru di Trans TV. Apa yang baru ditransfer? Nih, kita kan tayang udah jam 9.30 pagi. Ya, itu baru juga. Baru juga. Ah, Nanti spesial sore-sore Ramadan. pas mau buka puasa, Iya. ada Ramadan I'm in love. Apalagi tuh? Jadi itu program keluarga itu Ustadz ini apa? Program keluarga Habib Usman bin Yahya sama Kartika Putri. Kartika Putri. Mulai tayang Berarti hari ini. bersama keluarga. Sama keluarganya Jadi nonton ya. konsepnya ini sangat beda ya. Konsepnya sangat beda. Jadi bukan kultum tapi suasana bukan tausiah tapi suasana kekeluargaan. Itu sayang banget untuk Aku dilewatkan. mau nonton, Kalau Kak, gitu nonton pokoknya. mulai hari ini jamaah dan juga jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.